nonton bola, wah nonton bola. Liga Indonesia dari maghrib, mending menang kalah mulu. Ntar tengah malam Liga Inggris, malam Liga Inggris. Ntar pertengahan malam Liga Champion. Lagi rame-ramenya ini kemarin. Arsenal membantai Real Madrid 3-0. Kan sekali nonton minimal 2 jam. Itu kalau nggak perpanjangan waktu. Kalau perpanjangan waktu, itu masih kosong-kosong juga kan tos-tosan lama lagi ya. Itu kalau kajian Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya itu kan ada 3 terkait dengan mengingat kematian. Ada yang alimun muntabihun, orang yang sadar itu dari awal udah punya kesadaran hidup. Ada yang taibun muntabihun, ada yang hatinya yang tadinya lalai tapi kemudian masih punya kesempatan sadar sebelum mati. Ada yang nasin munhamikun, orang yang benar-benar lupa dan hidupnya dipenuhi dengan ambisi-ambisi kehidupan. Nah, itu yang paling bahaya. Kita sih mudah-mudahan ini kelompok yang ada di sini ini minimal ini ya mudah-mudahan masuk kelompoknya nomor 1 tadi. Tapi Imam Ghazali sebutin nomor 3. Jadi yang pertama tuh nasin munhamikun, ya orang yang benar-benar lupa, tidak menyadari makna hidup yang sebenarnya. Yang kedua adalah taibun, orang yang kembali, pernah salah tapi sadar sebelum mati. Yang nomor 3 itu alimun muntabihun, orang yang memang sejak awal udah benar-benar sadar sejak dini. Itu panjang kajiannya. Yang relevan dengan saya sebutkan bahwa yang udah mati nggak bakalan balik, itu akan terjadi pada kita semua, penyesalan demi penyesalan. Padahal hidup ini betapa singkatnya hidup kita. Bahkan kita merasakan percepatan suasana masa sekarang ini, Masya Allah. Belum ngapa-ngapain baru duduk subuh, belum ngapa-ngapain udah azan Johor Pak sekarang. Berasa nggak? Ya. Dulu kita beduk maghrib nunggu isya, main udah keringetan, belum juga azan isya. Terus sekarang mah kita habis maghrib belum ngapa-ngapain, belum baru makan dong, ngerokok. Bagi yang kongko belum tuntas obrolan udah ada, cepet banget rasanya. Ini malam ini sekarang jam 10 ya. Setengah 11. Bener setengah 11 ini? Hah? Setengah 11. Jam 12 ke jam 11 selesai. Nenteng berkat sampai rumah setengah 12. Ngomong-ngomong jam 12 aki-aki tidur. Yang mudah-mudahan kan nggak bisa langsung tidur, buka WA dulu, scroll orang beritain saudara sekarang jam 4 subuh, dikit lagi lah begadang lagi ya. Ternyata apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Imamuna wa qudwatuna, ini harus kita cerna dengan baik. Betapa berharga hidup kita itu, yang harus benar-benar kita isi, jangan sampai lewat melompong penyesalan tanpa ujung. Beliau membuat 3 buah bait syair. Ini kalau santri itu dalam ilmu arud itu disebut dengan bahar wakil kalau tidak salah. Boleh panjang ini Pak? Boleh? Bukan tanya nyola aja pulang lagi. Beliau bilang begini, idza asyamru'un sittina aman, apabila seseorang hidup di dunia ini 60 tahun, idza asyamru'un sittina aman fa nisful umri tamhaquhul layali wa nisfun nisfi yadhabu laisa yadri
li ghaflatihi yaminan min shimali wa baqin nisbi asqamun wa hammun wa syughlun bil makasibi wal ayani. Apabila seseorang diberikan jatah hidup oleh Allah 60 tahun, itu pengandaian yang sangat logis untuk umur umat Nabi Muhammad, yang sejak awal Nabi sudah bilang umur umatku itu kisaran 60-70. Maka kalau di gondrong ada yang umurnya udah lewat, ada yang 70, nah, hati-hati itu. Maksudnya yang kita yang muda perlu hati-hati sama dia. Bukan jadi itu wali di gondrong itu. Ya bener Pak, orang kalau umurnya udah sampai angka 80 ke atas masih hidup dan orang itu soleh, Bapak bosan nyari keramat jauh-jauh, situ aja udah manjur tuh doanya tuh. Ya, yang umur 80 masih hidup gitu Pak. Wah, tapi yang soleh, wah mesin banting gak meleleh, jauhin. Yang soleh, tuangi itu Pak. Ada dalilnya, ada. Jauh-jauh nyari wali mana-mana, nyari orang sakti, itu ada itu. Iya, makanya 60 standar dasarnya itu 60. Apabila seorang hidup di dunia umur 60 tahun, kata Nabi, maka pasti separuh hidupnya akan dilewati oleh malamnya. Malam itu artinya Pak, kalau dalam bahasa Al-Quran surah An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam untuk istirahat dan siang untuk mencari kehidupan. Jadi kalau umur kita 60 tahun, itu hitungannya adalah 30 tahun malam, 30 tahun siang, kan begitu. Yang namanya malam, waktu orang istirahat. Dengan kata lain, tidak produktif. Tidur. Bahkan ada di antara kita yang tidurnya gak kudu-kudu malam, siang aja tidur. Jangankan lagi nih memang niat tidur, kagak niat tidur lagi ngaji pakai pulas ada kak? Merada doyan itu. Masya Allah. Jadi 30 tahun umur kita nggak produktif, habis hanya untuk tidur dan istirahat. Terus yang produktif yang mana? Yang separuhnya saja itu Pak, yang 30. Dan 30 ini dibaik. Yang kedua Imam Syafi'i bilang wa nisfun nisfi yadhabu laisa yadri. Separuh dari yang separuh ini itu umur seseorang akan habis, akan hilang, akan lenyap begitu saja tanpa dia sadari. Kenapa? Li ghaflatihi yaminan min shimali. Karena kelalaiannya melakukan ini itu, kerja kesana kemari yang tidak ada gunanya. Kongkohnya berapa jam? Masya Allah. Oh, udah main catur, udah main gaplek, nonton bola, wah nonton bola. Liga Indonesia dari maghrib, mending menang kalah mulu. Ntar tengah malam Liga Inggris, apa namanya, malam Liga Inggris. Ntar pertengahan malam Liga Champion. Lagi rame-ramenya ini kemarin. Arsenal membantai Real Madrid 3-0. Kan sekali nonton minimal 2 jam. Itu kalau nggak perpanjangan waktu. Kalau perpanjangan waktu, itu masih kosong-kosong juga kan, tos-tosan lama lagi ya. Makanya dihitung itu umur. Nonton bola, nonton TV, sinetron segala macam, mainin HP, tahu sendiri. Sekarang orang jarang yang tasbih, HP mulu dipegang. Itu umur cepet banget Pak, habis tuh umur sia-sia. Kongkoh tadi saya bilang, main jalan-jalan. Orang sekarang kan dikit-dikit jalan, mana lo? Enggak sih jalan-jalan, mau mana? Iseng aja mulu. Iseng. Itu nggak ada gunanya. Belum mancingnya. Kalau udah mancing satu hari berangkatnya pergi pulang maghrib, bedung subuh pulang, persiapannya malam-malam ngurusin joran, ngikutin pancing, cepet kan lama itu. Saya tukang mancing tahu. Tuh, habis nggak umur tuh 1/4 umur kita.
Habis. Imam Syafi'i yang ngomong, Pak, hampir bisa dipastikan rata-rata umur kita, seperempat umur kita habis untuk yang sia-sia. Berarti tinggal berapa lagi? Seperempatnya lagi. Apakah bisa kita maksimalkan sesuai dengan ide awal dan maksud Allah menciptakan kita di dunia ini? Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah betul hidup kita ini kita gunakan untuk ibadah? Yang pasti 30 tahun habis untuk istirahat, 15 tahun sia-sia, tinggal seperempat lagi. Kemana kita gunakan? Apa bisa betul-betul kita gunakan buat ibadah? Ternyata Imam Syafi'i sajikan lebih serem lagi di bait yang ketiga. Wa bakin nisbi asqamun wa hammun. Sisanya hidup manusia isinya apa? Sakit. Kalau sakit mau ngapain tuh? Mancing kagak enak, main catur kagak konsentrasi, kongkoh juga ada obat udah sakit mah. Jangankan urusan kerjaan, urusan ibadah, kawin aja, kawin yang paling enak, nggak nafsu kan? Betul. Jadi bilang ada janda menor banget tuh kita nggak parah, ini lagi sakit, ngejebak. Mungkin sakitnya cepat, kalau lama apalagi hamun, humum. Kalau bahasa anak sekarang itu namanya galau. Galau tuh mongsang mangsing, uring-uringan. Kan ada orang uring-uringan aja, sampai bininya nanya, abang apa sih ketumbenan begini amat? Tahu, gue nggak tahu. Ada yang begitu ada. Lu ngapain lu nggak enak diajak ngaji, dicampur galakan dia. Bang, ayo lo ngaji lagi gua nggak tahu urusan gua. Saya sholat udah nggak nyaut udah. Bolong, la haula wala quwata. Boro-boro marahin jawab ya kagak, udah beri ya. Utang seleher. Insyaallah. Apa yang enak kita lakuin kalau kayak begitu? Terus apa lagi kata Imam Syafi'i? Wa syughlun bil makasibi. Isinya adalah sibuknya kita dengan mencari usaha kehidupan kita. Rata-rata usia kita ini kalaupun tidak dipakai tidur semua, tidak dipakai sia-sia semua, umumnya umur kita habis sungsang sumbel dungkir balik ngejar-ngejar dunia yang nggak pernah ada puasnya. Betul. Tadinya niatnya bener banget nyari duit buat belanja rumah tangga, buat ngampanin anak bini supaya bisa ibadah dengan baik. Ngomongnya begitu ya? Ya, nggak usah banyak-banyak, yang penting serba cukup aja. Begitu ngomongnya tuh, betul susah. Kayak apa jadi programnya? Naik lagi. Gitu. Ini mah kudu disiapin buat masa depan, bikin kontrakan. Iya. Otaknya khusus kan tuh mikirin buat bikin kontrakan. Dapat 10 pintu. Begitu dapat kontrakan 10 pintu, kata dia di 10 pintu segini nih, kalau 20 pintu malah lebih enak ini. Akhirnya duitnya kumpulin lagi untuk bikin kontrakan yang 10 lagi. Jadi 20, dia terima hasilnya sekian. Kata dia kalau 50 malah lebih banyak lagi. Dia kumpulin lagi, dia bikin lagi kontrakan. Datang tuh dari pesantren, Rocky datang ke sono, bikin proposal, digentak, lu buta mata lu boleh bikin kontrakan, tuh lihat nih jokrok belum jadi. Dipikir mau kaya dia, pandangan kita ini udah kaya itu udah berlebih. Ternyata dia merasa miskin. Begitu terus nggak akan ada ujungnya hidup nih. Sehingga Allah bilang hatta zurtumul maqabir. Baru berakhir ambisi dunia ketika kau sudah ada di dalam kubur. Kalau masih hidup kayak begini, ngotot terus Pak, nggak ada ujungnya mati. Orang susah kan kalau doa nggak muluk-muluk. Ya Allah masa ngontrak mulu ini, kan begitu. Saya mah nggak usah banyak-banyak ya Allah. Bisa punya rumah 5 kali 10 meter gue cukup udah. Begitu lagi susah mah. Entar mah punya rumah 5 kali 10 aja ngomong, ya Allah masa segini doang sempit banget ini. Kasih apa banyakan dikit. Terus lagi ngoyo terus. Masih penting kalau pakai doa mah. Aduh nggak pakai doa
sembahyang gua kakak. Udah otaknya buit aja duit, Tuhannya berubah udah. Pokoknya di mana duit dikejar, di mana yang punya duit ditunduk. Jadilah dia hamba dunia namanya. Bahasa agamanya hubbud dunia, pencinta dunia. Kalau sudah begini Pak, jauh kita dari apa yang Allah inginkan dari kehidupan kita lewat ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akhirnya kewajiban pun ditinggalkan, hukum halal haram ditabrak semua. Udah gak peduli. Lihat Pak, semua orang kalau sudah terkontaminasi, aki-aki enggak terkontaminasi kan enggak, aki-aki. Kalau hidup udah terkontaminasi dengan syahwat dunia, siapapun orangnya pasti bakal rusak Pak. Nggak peduli dia orang alim, cendekiawan, intelektual. Kalau sudah cinta dunia, orang bisa melacurkan ilmunya. Nggak peduli dia pemangku jabatan, dia sadar amanat jabatan mengabdi kepada rakyat. Kalau sudah melekat pada diri dia yang namanya hubbud dunia, bukan dia tidak tahu, dia namanya bohong, mencuri, korupsi dan lain-lain, itu hukumnya bukan nggak tahu Pak. Perempuan-perempuan kita kalau surga mereka ada di dalam ketaatan mereka kepada suami, tapi ketika cinta kepada dunia sudah menguasai dirinya, tidak sedikit istri yang kemudian melunjak kepada suaminya. Betul? Kata anak laki udah betul aja. Perempuan yang dengar nih marah aja. Nah, ada perempuan? Oh, gitu. Lu kan saya ngomong rata ini mah Pak, semua maksudnya tanpa kecuali itu ya, tanpa kecuali. Ini virus yang paling berbahaya dalam pandangan saya. Nah, sepaling bahayanya virus-virus penyakit yang ada di dunia, orang kena virus itu di tubuhnya, ya kalau mati baik. Orang punya penyakit jantung mati baik. Iya, kencing manis mati. Betul. Tapi kalau yang namanya cinta sama dunia, lalu dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak populer atau tindakan-tindakan yang melawan hukum, baik hukum negara maupun hukum agama, apa selesai dengan kematian? Enggak Pak, berlanjut nanti di akhirat. Itu bahayanya. Semua ini kena. Pedagang, kalau namanya udah rakus sama dunia, curang Pak. Susah cari pedagang jujur hari ini kan. Dagang sapi Idul Adha dipompa pakai air gerbengkang. Sapi kurus-kurus, itu ada calon pembeli datang, aja tepat pantatnya, aja sono pakai jarinya, jengat pantatnya, kayaknya gemuk, bawa pulang kuntet. Belum lagi yang pakai takaran timbangan, rusak. Jangan ditanya hukumnya, semua tahu. Petani yang jujur-jujur, kan petani kan jujur-jujur banget kelihatannya petani, nggak pakai tanda tangan dia mah. Tapi kalau udah rakus sama dunia, patok bisa pindah. Betul? Lah, galengan dipapras sampai tipis. Itu bukan pejabat yang ambil tuh petani yang kayaknya polos. Betul? Orang udah cinta sama dunia, dia dikasih kekayaan, padahal kekayaan itu niatnya buat ibadah. Tapi apa terjadi di buat kekayaan? Buat kesenangan diri dia pribadi. Nggak ada yang dipergunakan buat agama, buat ibadah, hanya untuk kesenangan dunia saja. Maka agama tidak menyebut itu sebagai rizkun, tapi itu menjadi mataun namanya. Hanya kesenangan sesaat yang akan dia tinggalkan, nggak ada gunanya dikumpulin. Justru itu akan menyusahkan dia nanti di sana. Masalah hukum jangan ditanya. Pejabat bisa zalim dengan jabatannya, nggak usah ditanya hukumnya Pak. Jangan tanya sama ustaz,
Betul. Sampai ketika mengejar dunia nggak punya waktu untuk sholat aja nggak punya waktu 5 menit, nggak sempat mikirin ibadah. Udah, jangan ditanya dia tahu apakah hukumnya sholat itu wajib. Tahu. Mau jaga kepada sembahyang, tanya lah hukum sholat apa. Tahu. Oh semua. Ustadz ya termasuk nih. Saya kan kalau ceramah kena semua. Nggak pilih-pilih. Ustadz juga sama. Penceramah sama. Kiai sama. Pokoknya biar kata kiai, ustadz, kalau udah yang namanya rakus sama dunia, kotak amal bisa hilang. Biar udeng-udeng segede ban Vespa, peduli duit mulu dan gue ditilep, bisa nggak? Mohon maaf itu mah. Itu sebenarnya satu pak, kubur. Padahal dunia bakal kita tinggal. Tapi membangun dunianya seolah-olah kita tidak akan pernah mati. Yang kaya tadi bilang udah cukup, udah banyak, dia simpen, dipakai kapak, nyimpen lagi terus aja nyimpen lagi. Nggak ada cukupnya. Maka ngambilin begini nggak bakalan maju Islam. Bikin masjid aja, bikin masjid sekampung 7 tahun kagak beres. Emang apa sebabnya? Pelit. Buktinya kalau bangun rumahnya sendiri 2 lantai 7 bulan jadi. Rumah 100 meter sendirian, tanah 500 meter dibangun 200 meter 2 lantai sendirian, gak ada yang bantuin, saudaranya tuh gak ada yang bantuin, dia bayar dewek semua, pasir, besi semua dia bayar dewek, tukang dibayar sendiri 7 bulan jadi. Giliran masjid dibangun sepakat sekampung ada 500 kakak sepakat pakai bentuk panitia segala, sah panitianya 7 tahun gak beres-beres, ngapa coba? Betul. Maka saya paling sengit. Makanya datang tamu ke rumah saya. Lagi bangun masjid minta doa, nggak perlu doa, kata gitu. Karena lu mau apa kagak, masjid itu cepat beres. Butuh berapa lagi ya? Kira-kira 4 miliar. Nggak usah 4 miliar, 6 miliar ketemu. Lu berempat di salah 1,5 miliar beres. Ya tapi kan kita ini ngajak masyarakat lah, masyarakat yang susah lu ajak tuh lu yang kaya, begitu saya ngomongnya. Ini kan kita apa-apanya ngajak orang rame, orang kaya pakai bandingin amalnya sama orang susah. Orang-orang berapa namanya? 500.000, ya udah jual 5 juta. Orang kaya 5 juta, songong. Makanya orang susah sama orang kaya, pak amalnya banyakan orang susah. Kalau dihitung prosentase, tandain gak percaya? Mau di perpak masjid tandain. Di mana ada orang kaya berdiri duduk, dengan situ, kotaknya lewat, berapa dimasukin? Paling dibantu masukin cepet 100.000. Dibandingin orang sebelah yang ngasih duit 10.000 padahal orang susah. Dia nahan kagak merokok besore. Orang susah ngasih 10.000 udah berapa persen dari harta yang dia dapat hari itu. Orang kaya ngasih 100.000 nggak ada harganya dari apa yang dia dapatkan hari itu. Masya Allah. Bisa terjadi nggak begitu? Bisa. Termasuk di mana anak pesantren susah bangunnya. Dari mulai masjid sampai pesantren. Saya tahu Robi perjuangan yang kayak apa ini. Sumsang sumpel jungkir balik. Masya Allah. Nonton doang bapak. Ya udah gue doain. Saya pernah pak incing saya lagi bikin majlis ketemu saya di jalanan pakai ngomong, Ji, gue denger lu lagi bikin majlis. Iya cing, ya gue doain deh biar cepet beres. Langsung saya jawab, doa mau dong ngarep di pojokan cing. Doa lagi kayak manjur aja doa lu. Kayak wali lu. Gue butuh duit, bukan butuh doa. Betul. Jangankan saya lagi bangun masjid, jangankan Rocky lagi bangun pesantren, kotak amal aja pak, dia nggak butuh doa. Tuh kotak amal butuhnya apa? Jawab. Pantes kita ngomong kalau begini. Betul. Mau doa mulu, doa itu domainnya orang susah. Orang kaya berjuangnya pakai duit.
Orang alim berjuangnya pakai ilmu. Gitu, paham ya? Ada bagi-bagiannya Pak. Kalau nggak siap kan jangan jadi orang kaya. Orang kaya nggak tahu kewajibannya. Orang kaya jalan surganya keluarin duitnya. Mau sampai ke tasbih orang kaya mah, tasbih pegang-pegang. Nggak usah deh banyak-banyak wiridan. Orang kaya mah kemana aja jalan, duit kantongnya yang banyak. Nggak boleh ngeliat orang susah dikit, keluarin. Nggak boleh ngeliat orang mulai sedih-sedih dikit, bagi aja udah. Itu jalan surganya orang kaya. Ulama dengan ilmunya, orang susah pakai tenaganya dan doanya. Kan Nabi bilang begitu, innama tunsoruna wa turzakuna bifuqoraikum. Kalian itu dilimpahkan rezeki yang banyak, kalian itu diberikan kemenangan pertolongan oleh Allah itu dengan sebab orang-orang fakir. Orang fakir itu kalau doa Pak, tembus arus. Orang fakir itu kalau doain orang, kalau doain dia nggak haji. Iya doa. Orang fakir kalau doain orang manjur, tapi kalau doa buat diri dia enggak. Begitu. Makanya hidup ini memang harus wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu Pak, bersinergi bahasa kerennya. Makanya Nabi didampingi siapa? Didampingi Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat bijak dan dermawan. Didampingi Umar, sang pemberani. Didampingi Utsman bin Affan, orang kaya raya. Didampingi Sayyidina Ali dengan kapasitas keilmuan dan pandangannya yang tajam. Lengkap perjuangan. Ini Ustadz dibiarin dewek, doyong. Ambil bagian. Itu proyek hidup kita. Ini orang benar saya ngomong kalau begini. Terusin enggak? Untuk semana udah begini kan? Yang penting mah tahu kewajiban kita masing-masing ya. Karena semua kita akan mati. Yang akan dinilai adalah amal perbuatan kita. Sementara harta kita, apa yang kita miliki di dunia ini gak akan pernah kita bawa. Bener Pak, orang ngomong orang mati nggak bawa harta. Bener kan, emang cuma kain kapan doang, gak ada kantongnya lagi. Itu sertifikat nggak bisa dibawa, ATM nggak bisa dibawa. Udah bawa amal. Sementara harta yang di dunia kita kejar-kejar ini semua akan kita tinggalkan. Dalam kitab Fathul Nufus, sarah dari Tajul Arus, itu sebutkan riwayat di sana. Maluka ma qaddamta wa ma akharta liwarithika. Hartamu adalah apa yang kau gunakan, sementara yang kau tinggalkan, yang kau simpan itu bukan lagi menjadi milikmu, itu akan menjadi milik ahli warismu. Syukur bagus kalau ahli waris kita bisa mensedekahkan sebagian dari harta kita. Kalau tidak, rugi sendiri kita. Capek-capek kita nyari, tanggung jawabnya babak belur, sementara yang nikmatin anak. Gitu. Bukan nggak boleh mikirin anak, tapi kalau kita punya banda banyak, ya sudah, sepertiganya mesti kita wakafkan di jalan Allah. Ya 2/3-nya bagilah buat anak-anak. Itu yang kaya. Orang susah jangan mikir ke situ. Orang susah yang penting bisa makan, udah selesai. Entah gua kalau kaya baru nyumbang, ya lu susah aja pelit, nunggu kaya. Paham ya? Paham ya? Begitu bahasanya, maluka ma qaddamta wa ma akharta liwarithika. Jadi ini hitung-hitung memotivasi. Ini pesantren sedang dibangun, niatnya adalah untuk melanjutkan perjuangan orang tuanya Kiai Abdullah, dilanjutkan oleh anak-anaknya, terutama Ustadz Rofi, untuk masa depan anak-anak kita, membimbing generasi-generasi masa depan yang akan mampu menjawab tantangan zaman.
yang akan menjadi pelita bagi umatnya. Kalau kita ambil bagian ikut berjuang bersama-sama, itu akan menjadi catatan baik bagi kita nanti kalau kita mati. Jangan sampai menyesal kalau udah mati baru mau nyumbang, udah nggak ada, nggak punya duit. Sekarang masih hidup. Udah mati tinggal tadi doang tuh, mau balik udah nggak bisa. Tidak menyesal doang sepanjang masa. Buat apa? Kalau kita nggak punya ilmu, punya harta, berjuanglah dengan harta. Kalau punya ilmu, punya harta, berjuang dengan dua-duanya. Nggak punya dua-duanya, pakai doa. Tuh, jangan doa semua, semuanya doanya beli semen siapa? Kadang-kadang lawan jamaah kalau ngomong, gitu doa. Tukang minta-minta aja datang dia. Kan tahu kok tukang minta-minta, assalamualaikum, tangannya udah begini aja kan paham Pak, maksudnya apa tuh? Maksudnya apa itu? Minta kan? Minta duit kan maksudnya? Tapi sering banget gua begitu, Assalamualaikum, dijawab buka kakak, waalaikumsalam, kagak, keluar pintu langsung maaf ya. Orang minta duit dikasih maaf, agak nyambung. Maka saya sudah ajarin sama istri saya dari dulu, dari awal nikah, pokoknya setiap ada orang masuk ke rumah kita, yang namanya orang sudah mengajukan permohonannya, pantang dia keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa. Harus, karena anggap itu adalah Allah yang mengutus dia kepada kita. Daripada kita susah-susah punya duit nyari orang untuk kita sedekah, nah ada yang udah datang, alhamdulillah memudahkan kita tanpa harus nyari-nyari lagi. Dan bahasanya jangan bilang tuh orang minta mulu, datang mulu, minta mulu, jangan bilang begitu. Kenapa? Kalau ente datang, dia nggak datang. Dia datang ke rumah kita karena kita nggak pernah ngasih dia, makanya dia datang ke rumah kita. Begitu. Yang kedua, mumpung masih ada yang nerima sumbangan kita, sedekah kita. Kata Nabi, nanti di akhir zaman ada masa di mana sedekah itu tidak akan lagi ada yang mau menerima. Kan lacur hidup kita kalau begitu. Sekarang masih banyak. Nerima nggak Ustaz Robi? Masih nerima kan? Masih. Mumpung Ustaz Robi masih nerima, Pak punya kesempatan membangun istana di dalam sorga. Jangan cuma terbatas bahasa siapa membangun masjid akan dibangunkan istana dalam sorga. Kalau bangun masjid akan dibangunkan istana di dalam sorga, bangun pesantren bukan lagi dibangunkan istana di dalam sorga. Allah kasih tanah-tanahnya, kampungnya ngaplak-ngaplak sekalian. Bener, kenapa? Orang bikin masjid mulu sekarang, madrasahnya kagak ada, pesantrennya kagak ada, masjid dibikin melompong Pak. Ibaratnya bikin apa tuh namanya dulu kalau tempat nyimpan beras, lumbung dong dibikin, nanem kagak, buat tempat tikus. Makanya pesantren itu dibuat buat orang generasi yang ngisi-ngisi masjid itu. Makanya kalau bikin masjid aja dikasih istana surga, apalagi bikin pesantren. Jelas Pak? Paham? Jelas Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.